Halo pemirsa PTV semua yang ada di rumah, balik lagi nih bersama kita di Fajar Berkah. Pasti berkah. Pak Ustadz nih, aku mau langsung nanya aja ke Pak Iya. Ustadz nih. Apa jika kita mempunyai ambisi nih terhadap sesuatu bisa mendatangkan setan, Pak Ustadz? Iya. Ambisi dengan motivasi berbeda. Oke. Kalau motivasi, maka dia akan melahirkan sebuah tindakan positif untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita dia. Iya. Ambisi itu akan melahirkan sebuah tindakan yang haram untuk mendapatkan segera apa yang dia titipkan tidak melalui proses panjang. Makanya ambisi itu datangnya dari setan. Ya, ambisi itu adalah salah satu sifat setan yang dirasukkan ke dalam diri manusia. Sehingga yang terjadi adalah semuanya akan kerusakan. Contoh, dari mulai sejarah bagaimana manusia diciptakan, yaitu Adam dulu. Ada ambisi di situ, yaitu ambisi iblis. Pada saat itu iblis itu masih dalam bentuk sosok makhluk yang mulia, namanya Azazil. Jadi Azazil ini sudah hidup di surga selama ratusan tahun, dan Azazil ini adalah sosok jin Islam yang sangat taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan dosa. Dan ketika Adam diciptakan, maka dia punya ambisi. Ambisinya apa? Ambisinya agar Adam ini tidak terciptakan karena dia ingin agar dialah tetap menjadi sosok yang paling dekat kepada Allah. Sehingga kemudian ambisi itu menghilangkan akal. Makanya orang kalau sudah punya ambisi akalnya jadi hilang. Iya, betul. Ya, dia boleh dia bisa melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Iya, Pak Ustadz, benar-benar demi mencapai tujuan apa yang dia inginkan. Contohnya kalau lamarannya ditolak, dukun. dia datang ke dukun, Waduh. menyihir wanita yang yang menolak dia dengan tujuan apa? Supaya si perempuan yang menolak dia tidak nikah seumur hidup. Betul. Ini kan luar biasa ini. Sudah di luar batas kemanusiaan sebetulnya. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena ambisi yang terlalu menggebu-gebut dan tidak sampai ambisi tersebut. Makanya orang yang punya ambisi terlalu berat, terlalu besar, maka dia tidak akan pernah maju. Karena dia ingin mencapai sesuatu secara instan, tidak mau menjalankan proses. Nah, dan dia ambisi yang terlalu berlebihan tidak akan bisa menenangkan. Karena dia melihat yang di sini ambisi, yang sana ambisi, yang sana ambisi, nggak pernah selesai dalam kehidupannya. Tidak akan pernah tenang. Bahkan bukan hanya soal percintaan ya Pak Ustadz, di bidang usaha juga ada, bidang pendidikan juga ada gitu ya Pak Ustadz. Ambisi dalam bidang usaha. Contoh, kita punya usaha yang sama dengan tetangga kita misalnya. Iya, benar. Kita pengen punya ambisi agar tempat kita lebih ramai. Tapi ternyata nyatanya tempat kita lebih sedikit. Kebalik ya Pak Ustadz. Akhirnya karena ambisi yang terlalu besar, dia datang ke dukun, kemudian minta kepada dukun agar dilariskan dagangan dia dan dihancurkan dagangan orang lain. Jadi ambisinya malah merupakan salah satu pintu masuk setan yang menjerumuskan manusia untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran berikutnya. Begitu. Tetapi begini nih Pak Ustadz, misalnya tadi seperti ambil contohnya itu kan ada orang yang berdagang nih Pak Ustadz. Misalnya dia baru membuka usahanya dan dia ini terburu-buru Pak Ustadz, dia ingin cepat-cepat balik modal. Apakah terburu-buru itu akan membuat setan itu suka kepada kita Pak Ustadz? Ya, jadi tergesa-gesa itu juga termasuk sifat setan. Menjadi satu pintu masuknya setan gitu ya. Semua perlu proses. Tidak ada sesuatu yang bisa, tidak ada pencapaian yang besar itu dapat dicapai secara instan. Semuanya perlu perjuangan, semuanya ada proses, dan semua itu ada pola. Dan itu semuanya harus kita pelajarin, ada ilmunya, sehingga polanya atau prosesnya itu berjalan dengan lancar. Dulu ketika di awal Rasulullah SAW itu mendakwahkan Islam gitu ya. Itu kalau seandainya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berikanlah kemenangan untuk kami orang-orang Islam tahun depan gitu. Maka doa Rasulullah itu mustajab. Pasti Allah akan kabulkan dan seluruh
penentang-penentang orang Islam akan ditaklukkan. Nah, tapi ternyata tidak. Prosesnya itu di Mekah aja 13 tahun. Dan di situ ditekan, disiksa, diusir gitu ya. Sampai harta para sahabat itu kan ditinggal semuanya. Rasulullah hijrah ke Madinah, itu hartanya ditinggal semua. Umar bin Khattab pindah, hartanya ditinggal semua. Abdurrahman bin Auf itu kan kaya raya. Dia tinggal semuanya hartanya di Mekah. Dia pindah hijrah. Ya, itu proses. Makanya itu tadi ketergesa-gesaan itu adalah bisikan dari syaitan. Dan itu rentan sekali untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Pengen cepat kaya, akhirnya melakukan pesugihan. Pengen cepat lamarannya diterima, akhirnya kedukun. Gitu. Ya. Jadi memang ya Pak Ustadz, ambisi dan sifat tergesa-gesa itu memang adalah sifat dari setan, syaitan. Nah Pak Ustadz, kita kembali lagi nih ke yang tadi, mengingat yang bisikan-bisikan itu sempat tertinggal nih. Bikin penasaran tadi karena lupa menanyakan nih Pak Ustadz. Nah bagaimana nih cara kita untuk membentengi diri kita agar ya terhindar dari bisikan itu tentunya Pak. Ini penting ini ya. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama laisa alaihim, ya kan? Sesungguhnya tidak ada kekuatan bagi para syaitan-syaitan itu untuk menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi syaitan tuh nggak bisa menguasain orang beriman dan yang bertawakal. Syaitan innama waliyuhum, sesungguhnya kekuatan mereka, kekuasaan mereka hanya bisa dia lakukan kepada orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin dan mereka melakukan kemusyrikan, artinya melakukan dosa. Selama kita tidak melakukan dosa dan kita berada pada iman yang kokoh, maka kita tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Makanya, bagaimana agar kita menjadi manusia yang tidak bisa bisa dikuasai oleh syaitan dalam bentuk bisikan-bisikan. Agar kemudian kita terlindungi dari bisikan-bisikan syaitan yang kemudian mendorong kita melakukan dosa besar. Contohnya buang istri ke laut. Nanti karena terinspirasi, aku lagi gaduh sama suami nih, besok suami pula dibuang ke laut. Nah, bagaimana agar bisikan itu kemudian kita terbentengi sehingga tidak bisa menguasai diri kita? Maka kuatkan iman. Ada sekitar 4 atau 5 amalan yang dapat memperkuat iman. Yang pertama, sholat malam, qiyamul lail. Para ulama mengatakan bangunlah di waktu malam untuk sholat walaupun hanya 1 rakaat. Aduh, malah Pak Ustadz takut ketika kita bangun malam hari, gimana kalau ada setan? Iya, itu makanya karena nggak pernah buat-buat, akhirnya bisikan itu semakin kuat. Jadi setannya datang. Padahal kalau dia sudah kuat mentalnya, justru dia manggil, mudah-mudahan ada setan ikut berimam di belakangku. Supaya pahalanya kan lebih besar. Jadi waladhdallin, mereka amin. Berikutnya yang ketiga, kekuatan iman itu dapat dibangun dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayatnya. Mungkin Pak Ustadz ada contohnya ayat-ayat Al-Quran yang bisa semua ayat Al-Quran dibacakan. Jadi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini kan tahap menguatkan iman ini, bukan tahap mengusir jin. Jadi semua Al-Quran. Yang ketiga adalah memperbanyak berzikir. Jadi kita amalkan zikir-zikir harian. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang-orang soleh. Insya Allah nih teman-teman yang dalam berteman sama Islam Tiara itu dikenal. Kalau kita mau melihat seseorang, siapa dia, maka lihat siapa teman akrabnya. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia orang yang soleh, dia berteman dengan orang-orang yang tidak beriman, orang yang jahat, orang yang melakukan kemungkaran, nggak mungkin. Makanya dalam sebuah perkataan dikatakan agama seseorang bergantung pada siapa temannya. Lingkungan juga ya Pak Ustadz. Teman itu kan termasuk lingkungan. Iya betul. Jadi lingkungan harus dibentuk. Teman harus dibentuk. Harus teman-teman yang positif yang kemudian ketika kita down dia bisa memberikan semangat. Ketika kita bersemangat dia bisa memotivasi semakin jauh. Bukan berarti pilih-pilih ya Pak Ustadz. Tapi memang baiknya seperti itu. Gitu ya Pak Ustadz. Memang harus memilih. Karena kalau kita tidak terpilih maka kita ini tidak punya kekuatan untuk mensugesti orang lain, untuk menarik orang lain. Kita ini makhluk yang lemah yang selalu terikut dengan orang lain.
Betul. Maka ikutinlah orang-orang yang positif. Oke, positif. Nah, Pak Ustadz mengenai tadi yang agar kita terhindar dari bisikan kan salah satunya ada doa-doa yang mungkin tadi Al-Quran, dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah Pak Ustadz, apakah ada metode misalkan atau herbal yang memang itu juga bisa membentengi kita dari yang namanya bisikan setan itu? Iya, jadi bisikan setan tadi kan akhirnya setelah dia masuk ke dalam tubuh, bisikan akhirnya kan dia mengalir di darah. Iya. Sehingga kemudian dia melakukan sesuatu tindakan bukan lagi atas dasar bisikan, tapi berdasarkan candu atau kebiasaan. Nah, dia itu sudah mengalir ke darah. Nah, salah satu metode yang paling mudah adalah dengan mengkonsumsi herbal. Kenapa? Herbal ini, kalau coba secara ilmiah, kalau kita minum herbal, maka dia akan masuk ke dalam perut. Dia diolah makanan, diserap oleh tubuh. Masuknya kemana? Di peredaran darah. Di peredaran darah, betul. Maka kemudian ketika di peredaran darah dan jin itu mengalir, berpindah-pindah di peredaran darah, maka secara otomatis herbal itu akan membersihkan tempat-tempat jin yang ada dalam tubuh kita. Maka meminum herbal itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau kita merasa bahwa diri kita selama ini selalu dikuasai oleh setan dalam bentuk bisikan-bisikan. Karena dia langsung masuk ke dalam darah. Oke, jadi ada hal-hal yang perlu dikonsumsi juga ya Pak Ustadz? Iya, benar. Waduh, nih pemirsa di rumah, herbal yang ini ya Pak Ustadz, yang ini adalah madu herbal hijrah super nih, yang di mana udah diruqyah juga. Yang sudah dibacakan dengan ayat ruqyah syariah. Nah, pemirsa gimana, masih ragu atau gimana? Udah terbukti insya Allah nih untuk kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang selama ini ada di dalam diri kita, yang mungkin kita tidak tahu bahwa setan itu sudah mengalir di darah kita. Ya Allah, jauhkanlah. Nah, pemirsa di rumah juga nih, buat untuk mencegah itu nggak masalah banget, apalagi untuk mengobati. Jadi pesan aja langsung nih ke kita dengan hubungi nomor 0895 4234 61402. Begitu. Waduh. Maka dari itu nih pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, pasti berkah.